Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan membahas materi tentang tahrij hadis. Apa itu tahrij hadis? Tahrij merupakan derivasi dari kata khoroja yang berarti keluar, kebalikan dari kata dukhul yang bermakna maksud. Tahrij secara etimologis bermakna mengeluarkan, sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Jadi tahrij hadis itu dilakukan untuk menguji validitas suatu hadis. Apakah hadis tersebut termasuk hadis yang sahih dan hasan atau hadis dhaif dan hadis maudhu. Bagaimana perkembangan tahrij hadis? Pada awalnya, tahrij hadis dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Lalu berlanjut berupa penelitian kualitas hadis yang dilakukan jika dirasa perlu. Dalam artian, sebenarnya tahrij hadis berhenti pada saat kita sudah mengetahui sumber berupa kitab atau literatur yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab atau literaturnya yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan pada awal perkembangan ulum al-hadis yang kemudian tumbuh dan berkembang belakangan dibandingkan ilmu-ilmu hadis lainnya seperti tajarum al-ruwat dan nasik al-mansuk. Metode tahrij hadis. Mahkum al-Tahan menyebutkan ada 5 metode yang digunakan dalam tahrij hadis. Yang pertama, metode indeks sahabat. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Lalu yang kedua yaitu metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Metode ini berlaku pada kitab-kitab musnad, mu'jam, dan atrof. Yang ketiga, metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam matan hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci yaitu kata yang terdapat dalam matan hadis tidak banyak diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Yang kelima yaitu metode penelusuran berdasarkan kondisi matan dan sanad. Metode ini digunakan untuk menentukan beberapa kitab atau literatur, mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan sendiri baik di dalam sanad maupun matanya. Prinsip dasar tahrij hadis. 1. Tahrij bersifat dinamis. 2. Informasi terkait hadis yang ditahrij dipaparkan. 3. Sebuah hadis diriwayatkan lebih dari satu sahabat. 4. Pengtahrijan perlu diperhatikan substansi matan hadisnya. 5. Tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. 6. Tahrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan kepada periwayat. 7. Penilaian terhadap seorang perawi disebut ijtihad, didasarkan data biografi yang tersebut dalam literatur biografi perawi. 8. Standar masing-masing ulama dalam penilaian jarh wa ta'dil berbeda sehingga perlu ditelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan terkait kualitas perawi. Manfaat tahrij hadis. 1. Diketahui letak hadis yang dikaji. 2. Diketahui apakah perbuatan yang dinyatakan sebagai hadis benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. 3. Diketahui kualitas hadis. 4. Membanding riwayat yang ada, diketahui arti kata asing atau gharibah, asbab al-wurud, sebab-sebab hadis, kondisi para rawi hadis, dan lain-lain.